Jamaah yang berbahagia, mari kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui bahwa seluruh nikmat yang kita terima, apapun ragamnya, lahir maupun batin, adalah anugerahnya, rahmatnya, yang harus kita gunakan untuk media ibadah kepadanya, untuk modal beramal soleh demi meraih rahmat dan ridhonya. Dan dengan syukur itulah kita berharap seluruh nikmat yang kita terima akan berkelangsungan sampai akhir hayat kita. Bahkan ada harapan untuk lebih banyak lagi dianugerahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dicurahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu saja kita berbahagia karena dipilih menjadi umatnya dan semua dijanjikan untuk menerima syafaatnya, yang dengan syafaat itu kita akan selamat di dunia dan akhirat dengan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itulah yang menjadi bekal hidup sejati, baik sekarang ini di dunia maupun hidup yang akan datang di alam kubur dan alam akhirat. Allah berfirman, wa haruzati taqwa. Untuk meningkatkan takwa tentu kita penting untuk selalu mengaji, meningkatkan ilmu kita dalam beragama, dan akhirnya bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan ibadah dan amal soleh kita, dan bisa lebih baik lagi untuk menghindarkan diri dari larangan-larangan syariat, khususnya apa yang diharamkan oleh syariat. Karena apapun pelanggaran terhadap aturan syariat dalam bentuk tidak melaksanakan kewajiban maupun meninggalkan hal-hal yang wajib, apalagi kalau ditambah dengan melanggar yang haram, maka semua itu akan menjadi kerugian, bencana untuk diri kita sendiri, bahkan mungkin lingkungan dan keluarga kita. Jamaah Jumat yang berbahagia, Allah berfirman dalam Al-Quran berkaitan dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Di antara wujud rahmat diutusnya Nabi untuk seluruh umat manusia di alam ini adalah tidak adanya siksa Allah SWT yang diberikan kepada umat manusia, di mana Nabi Muhammad diutus meskipun mereka kafir, meskipun mereka membangkang. Padahal kalau dilihat dari sejarah nabi-nabi terdahulu, para rasul terdahulu, banyak umat yang ketika membangkang atas dakwah para nabi, para rasul, diberi siksa sejak di dunia ini. Ada yang ditenggelamkan, ada yang dimasukkan dalam perut bumi, ada pula yang disambar petir dan seterusnya. Itulah bagian dari rahmatan lil alamin. Tentu saja kita tahu bahwa semua umat manusia sejak Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi, sebagai Rasul, semua adalah umat beliau. Dalam pilihan, semua adalah umat dakwah. Seluruh umat manusia prinsipnya adalah umat yang perlu didakwai, disampaikan kepada mereka ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, ajarkan kepada mereka Al-Quran, ajarkan penjelasan-penjelasan Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi kepada umat manusia dimanapun mereka ada, di benua manapun, di negara manapun. Karena itu Nabi berperintah menyampaikan pesan pada umatnya agar semua adalah da'i, semua adalah muballigh. Beliau berpesan, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun kamu hanya berkemampuan menyampaikan satu ayat. Ini misi berkelanjutan yang ada di pundak masing-masing umat beragama. Pilihan yang kedua adalah umat ijabah, yaitu umat manusia yang telah menerima ajaran dakwah Nabi,
mereka menyatakan sebagai muslim, sebagai muslimah dengan berikrar syahadatain, syahadat tauhid, syahadat rasul. Kepada mereka baik yang sudah menjadi umat ijabah maupun yang masih menjadi umat dakwah, kita harus menyayangi mereka, harus mencintai mereka atas dasar bahwa setiap dari muslim muslimah wajib mencintai Nabi. Konsekuensinya tentu saja harus mencintai umat Nabi. Dengan cinta kita penting untuk dan mungkin untuk bisa ta'aruf dengan siapapun di antara umat manusia. Dan dengan mengenal mereka, kita bisa menjalin komunikasi dan hubungan yang lebih baik, sehingga lebih memungkinkan untuk bisa berdakwah kepada umat yang sementara masih menjadi umat dakwah, dan ada harapan mereka akan menerima dakwah kita menjadi muslim. Ada pesan dari Nabi yang penting kita perhatikan, yaitu darihim ma kunta fi darihim. Silakan kamu berbuat baik, bersikap baik pada mereka selama kamu ada di antara mereka. Ungkapan itu hampir mirip dengan peribahasa yang banyak kita kenal, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya muslim itu hendaknya menjadi warga yang baik dimanapun masyarakat dia tinggal. Dia soleh dalam keluarganya, soleh pula sebagai warga masyarakat di mana dia tinggal. Nabi menuntut umatnya untuk mencintai beliau secara mutlak. Nabi menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah seseorang itu beriman dengan sempurna sampai aku lebih dicintai olehnya dibanding orang tuanya, dibanding cintanya pada anaknya, bahkan dibanding cintanya kepada seluruh umat manusia. Cinta seorang muslim pada nabinya tentu saja penting dikembangkan pada cinta kepada umatnya, karena kita yakin bahwa ketika kita mengembangkan rasa cinta kepada umat beliau, maka itu pun akan membuat beliau bergembira. Beliau akan senang kalau kita bisa membangun hubungan yang baik dengan seluruh umat manusia dan bisa mengembangkan dakwah kepada mereka. Apalagi termasuk kita dakwah, membina umat ijabah. Kalau toh ada sesama muslim yang punya kekurangan, tidak untuk dipermalukan, tetapi untuk dinasehati. Dan nasihat tentu saja sangat berbeda dengan mempermalukan. Kalau kita punya misi untuk merubah yang buruk, yang jahat menjadi yang baik, itu pun pesan Nabi ada bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Dan pesan-pesan itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya rasa mahabbah, punya cinta kepada sesama, apalagi sama itu adalah sesama muslim muslimah. Ada pesan secara khusus yang disampaikan oleh Nabi kepada dua sahabat yang beliau kirim untuk menjadi dai ke negeri Yaman. Satu adalah Mu'adz bin Jabal. Sahabat yang kedua adalah Abu Musa al-Asy'ari. Kepada mereka berdua Nabi berpesan, yassiro wala tu'assiro, mudahkan dan jangan dipersulit. Wabasyiro wala tunaffiro, berikan berita gembira, buat mereka gembira dalam Islam, bergembira untuk menyambut Islam. Wala tunaffiro, jangan kau buat mereka umat manusia itu menjauh dari Islam. Dua perintah, yaitu untuk membuat mudah. Karena itu kita penting untuk membuat kemudahan selama dimungkinkan, selama kemudahan itu tidak melanggar aturan syariat. Jangan sebaliknya, bisa mudah tetapi dibuat sulit. Dan kita diperintah yang kedua untuk membuat umat manusia itu bergembira. Berikan kabar bahwa muslim ketika bisa beramal satu kebaikan,
baginya 10 lipatan dari satu kebaikan itu. Tetapi andai kata berniat kebaikan dan tidak sempat melakukan, dia tercatat satu kebaikan. Sebaliknya, bila dia itu niat untuk berbuat jahat, maksiat, dan ternyata tidak bisa dilakukan apapun keadaannya, dia tercatat satu kebaikan. Dan andai kata sudah niat jahat dan ternyata benar-benar terlaksana kejahatannya itu, maksiatnya, maka hanya tercatat satu keburukan, satu sayyi'ah. Kepada mereka yang non muslim, meski kafir, meski syirik hampir seumur hidup, mulai muda sampai tua, umur 50-an, umur 60-an, dia masih syirik. Selama dia masuk Islam, maka syahadatain yang dia baca akan menghapus dosa apapun yang pernah terjadi sebelumnya, dan selanjutnya dia seakan menjadi manusia baru, manusia yang beriman, manusia yang berislam. Sehingga kepada mu'alaf yang seperti ini perlu kita bimbing dengan baik, perlu kita jadikan sahabat yang perlu didukung, perlu dibantu untuk bisa istiqomah dalam iman dan Islamnya. Ada banyak refleksi cinta, mahabbah kepada sesama. Antara lain adalah berikan perhatian pada orang yang kita cintai. Nabi dalam hadis riwayat At-Tirmidzi menyampaikan pesan, afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Tebarkan salam, tegur sapa, salam penting, itu untuk membangun keakraban. Ketika ada kemampuan, berbagilah makanan. Artinya kita penting berbagi ketika kita termasuk orang yang ada keberuntungan secara ekonomi, karena di sana ada orang yang kurang beruntung, butuh bantuan kita. Apalagi kalau kebutuhan itu termasuk kebutuhan primer masing-masing dari orang yang ada di sekitar kita. Dan selanjutnya bangun komunikasi dengan Allah Ta'ala dengan sallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari, tahajud, istikharah, dan seterusnya di malam hari ketika banyak orang sedang tertidur. Kemudian ekspresi yang lain, refleksi untuk cinta adalah tahadu tahabu. Secara khusus ketika ada momentum istimewa, berikan hadiah. Ada mahasiswa berprestasi, berikan hadiah. Ada istri sedang ulang tahun, berikan hadiah. Ada tetangga yang sedang punya gawe mantenan, berikan hadiah untuk pengantin itu. Bahkan Nabi mencontohkan secara jelas, Nabi tidak hanya sekedar menerima sedekah dan hadiah, tapi Nabi juga memberi hadiah. Dan gak ada orang sedekah, Nabi pun membalas dengan memberi kepada yang memberi itu. Refleksi yang lain adalah berikan bantuan kepada yang memerlukan. Bahkan Nabi memanfaatkan satu ungkapan jahiliyah yang menyatakan unsur akhaka dzaliman au madluman. Bantu saudaramu apapun keadaannya, sebagai orang pelaku kedoliman maupun sedang menjadi korban kedoliman. Mendengar itu, para sahabat sempat terhenyak dan bertanya, bagaimana kami harus menolong saudara yang sedang berbuat dolim? Ternyata Nabi menjelaskan, tolong mereka dengan menghentikan kedolimannya, cegah dia untuk melanjutkan kedolimannya. Itulah cara untuk membantu saudara yang sedang berbuat dolim. Nabi juga memberikan contoh sebagai teladan kita bagaimana menghadapi orang yang ternyata secara real mengganggu kita. Bahkan mungkin ada teror dari pihak yang bersangkutan. Nabi ketika hijrah ke Taif tidak hanya sekedar tidak diterima dakwahnya, tapi beliau disakiti. Bahkan para tokoh yang menolak dakwah Nabi menghasut orang-orang yang bodoh untuk mengusir Nabi dan melempari Nabi. Ketika itu Nabi tidak mendoakan melaknat mereka, tapi Nabi menyatakan, Allahumma hdi Tsaqifan, ya Allah berikan hidayah untuk kaum Tsaqif.
dan kaum Sakif adalah salah satu kaum yang tinggal di Taif. Dalam redaksi lain ada hadis Nabi yang dengan tegas menyatakan, Inna Allaha lam yab'athni ta'anan wala la'anan. Sungguh Allah tidak mengutusku sebagai orang tukang mengutuk dan tukang mencaci. Walakin ba'athani da'iyan wa rahmatan. Tetapi Allah mengutusku sebagai da'i, orang yang berdakwah, dan sebagai rahmat untuk umat manusia. Terakhir beliau menyatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kaumku karena mereka tidak tahu. Mereka belum yakin kalau aku Nabi dan Rasul untuk merahmati mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga dengan beberapa hadis bimbingan dari Nabi itu kita diberikan kemampuan untuk memahaminya, menghayatinya, dan menjalankan dalam hidup kita sebagai sikap dan perilaku kita, membangun kasih sayang kepada sesama, membangun kasih sayang kepada umat manusia, dan akhirnya seberapapun kita bisa andil dalam dakwah Islamiyah demi membahagiakan, membuat Nabi bergembira. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim.